warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfian Triputra Darti Aksa, salah satu dosen pengajar di program studi Sistem Informasi jurusan Sains pada Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu konsep basis data dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah konsep basis data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Sistem Informasi jurusan Sains Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diampu selama 1 semester. Mata kuliah konsep basis data bertujuan memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang dasar-dasar sistem basis data. Di dalam mata kuliah ini akan membahas konsep utama dalam basis data, jenis pemodelan basis data, serta teknik perancangan basis data yang sesuai dengan perkembangan terkini. Selain itu, mahasiswa akan diajarkan cara menganalisis data menggunakan normalisasi, membuat diagram Entity Relationship Diagram atau IRD, serta memahami dan menggunakan database management system untuk mengimplementasikan basis data. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 3. Yang pertama terkait dengan aspek sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua terkait dengan aspek keterampilan umum, yaitu mampu menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian serta mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis data. Yang ketiga terkait dengan aspek pengetahuan, yaitu mampu memahami permasalahan bisnis berdasarkan analisis data dalam organisasi secara efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang telah diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan prodi, yaitu ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar basis data, pemrograman database, serta penerapannya dalam penyelesaian masalah berdasarkan analisis data secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan memanipulasi basis data berdasarkan hasil analisis data sesuai kebutuhan pengguna. Dan adapun referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini, pada mata kuliah basis konsep basis data ada beragam, di antaranya yang pertama e-book Database Management System, kemudian yang kedua e-book Fundamental of Database System, dan yang ketiga e-book Konsep Basis Data, dan beberapa jurnal penelitian baik nasional maupun internasional yang terkait dengan beberapa studi kasus pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah konsep basis data dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui LMS yang dimiliki oleh Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Pembelajaran mata kuliah konsep basis data ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan dengan bahan kajian, diantaranya yang pertama terkait dengan pengantar basis data,
yang kedua pemodelan basis data, yang ketiga ERD atau Entity Relationship Diagram, yang keempat model data relasional, yang kelima terkait dengan normalisasi database, yang keenam studi kasus dari ERD, model relasional dan normalisasi database, yang ketujuh adalah database management system, yang kedelapan yaitu terkait dengan perintah DDL yaitu data definition language, kemudian data manipulation language dan data controlling language. Yang kesembilan yaitu implementasi database berdasarkan pemodelan data. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, pekan sebelum UTS atau ujian tengah semester menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS atau ujian akhir semester akan berfokus pada sesi diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference, diantaranya Zoom atau menggunakan Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp, grup atau forum diskusi pada LMS ITH untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah konsep basis data dan penugasan secara mandiri maupun kelompok pada Learning Management System yang dimiliki oleh Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah konsep basis data didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun penilaian diskusi kelompok didasarkan pada rubrik diskusi yang memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. UTS dilakukan dengan rubrik multiple choice dan UAS dilakukan dengan presentasi dari studi kasus setiap kelompok. Adapun pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah yang pertama terkait dengan kuis interaktif yang memiliki bobot 10%, kemudian penugasan termasuk di sini penugasan mandiri maupun kelompok yang memiliki bobot 20%, kemudian ujian tengah semester bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Dengan total pembobotan hasil pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah konsep basis data untuk mahasiswa program studi Sarjana S1 Sistem Informasi jurusan Sains Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Selanjutnya, berikut adalah cuplikan video proses pengajaran saya secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi hari ini kita melanjutkan materi untuk mata kuliah konsep basis data ya, yang dimana pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan materi model data relasional ya. Nah, jadi sebelum itu ya kita berdoa dulu ya agar apa yang kita dapatkan hari ini itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum ya? Oke, ya dimaklumi ya karena ya kita kebetulan cukup pagi hari ini ya, jam 7.30, jadi ya belum sarapan, ya usahakan sebentar sarapan ya. Sebagaimana ungkapan menyatakan ya, selalu awali aktivitasmu dengan sarapan, jangan harapan ya. Jadi jangan berharap pada seseorang yang tidak pasti. Oke. Nah, baik, sebelum kita masuk pada inti dari materi yang akan kita bahas pada hari ini,
terlebih dahulu saya akan mereview dulu ya. Kita merefresh kembali, evaluasi kembali materi yang sudah kita bahas pekan lalu. Ya, materi yang pekan lalu kita bahas yaitu terkait apa? Teknik perancangan IRD, ya, teknik perancangan IRD. Nah, saya mau tanya dulu ya, masih ada yang ingat tidak ya terkait dengan tahapan-tahapan dalam teknik perancangan IRD itu sendiri? Saya Pak. Ya. Oke, silahkan disebutkan nama. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizda. Jadi sebelum minggu lalu kita membahas mengenai menentukan entitas, kedua menentukan atribut, ketiga identifikasi relasi, dan keempat menentukan klasifikasi. Ya, oke, ya. Jadi itu tadi ya yang disampaikan oleh temannya saudari Rizda, bahwasanya ada 4 hal utama dalam teknik perancangan IRD. Yang pertama apa? Menentukan entitas, ya. Kemudian yang kedua menentukan atribut. Yang ketiga identifikasi relasi. Yang keempat menentukan kardinalitas, ya. Dalam artian yang perlu kita tekankan di sini itu adalah pada penentuan atribut itu sudah ditentukan di situ yang mana sebagai kata kunci, ya, yang mana sebagai kata kunci tamu, ya. Dalam artian ketika kita merancang sebuah rancangan IRD itu kita tentukan dulu entitasnya, ya kan, yang dimana entitas nanti itu ketika dijabarkan kepada model data relasional, entitas itu merupakan tabelnya, ya, nama tabelnya. Kemudian kita jabarkan setiap atribut itu dan kita identifikasi dari setiap atribut itu yang mana yang menjadi kata kunci dari setiap tabelnya, ya. Itu yang paling utama. Kemudian ya tentukan relasinya, misalnya entitas A berrelasi dengan entitas B, ya, seperti itu. Kemudian menentukan kardinalitas. Kardinalitas di sini itu adalah konsep, ya, sebagaimana yang kita pahami kemarin, ya, itu ada teknik one to one, one to many, many to one, many to many. Ya, jadi cukup identifikasi, misalnya identitas ini, ya, dari satu dia berrelasi ke entitas yang satu itu ke banyak. Nah, berarti statusnya one to many. Oke, ya. Jadi ya alhamdulillah materi yang pekan lalu masih diingat. Next kita masuk ke pembahasan inti pada materi hari ini, yaitu terkait dengan model data relasional. Nah, adapun capaian pembelajaran, ya, yang akan kita dapatkan pada materi ini, yang pertama, mahasiswa memahami konsep dasar model data relasional, ya, termasuk definisi tabel, list, kolom, dan hubungan antar tabel. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi, ya, dan mengimplementasikan kunci utama dan kunci tamu dalam basis data relasional. Ini sebentar akan kita bahas lebih detail terkait dengan yang mana ditentukan sebagai primary key dan origin key-nya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain tabel dengan kunci utama dan kunci tamu serta memahami pentingnya, ya, integritas, entitas, dan referensial. Nah, oke, ya. Jadi ini capaian pembelajaran yang insya Allah nanti kalian setelah pembahasan materi ini itu ilmunya kalian dapatkan. Nah, next, ya, kita pahami dulu ya terkait dengan model relasional ini, ya. Jadi pada intinya model data relasional ini merupakan database yang disebar, ya, yang disebar atau dipilah ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Ya, setiap tabel selalu terdiri dari lajur mendatar, ya, atau disebut juga dengan baris, ya, kemudian lajur vertikal atau disebut dengan kolom. Nah, jadi inti dari sebuah model data relasional itu berbentuk tabel, ya, berbentuk tabel, itu yang dipahami konsep dasarnya. Nah, kemudian dalam model database, ya, ada sebenarnya 3 jenis model database yang cukup dikenal. Yang pertama model hierarki, model jaringan, dan model relasional. Nah, tapi dalam hal ini nanti kita lebih kepada penggunaan model relasional. Karena kenapa? Model data relasional ini yang paling familiar digunakan dan cukup memberikan informasi yang lebih detail dibanding yang model hierarki dan jaringan. Nah, dari sini kita lihat dulu, ya, yang pertama model hierarki. Nah, model hierarki ini di mana data serta hubungan data itu direpresentasikan dengan record, ya,
seperti bentuk pohon seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, nah, dari dosen ya, ada sebuah entitas yang paling utama itu dosen. Nah, dosen terdiri atas Widya dan Nitya. Kemudian dosen Widya itu mengajar algoritma dan C++ misalnya. Dosen Nitya mengajar ekonomi dan akuntansi. Nah, kemudian dari mata kuliah algoritma diambil oleh beberapa mahasiswa ya, ada mahasiswa Ali. Nah, sebenarnya dalam konsep model hierarki ini juga termasuk dalam model database ya, model perancangan database ya, model seperti bentuk tree pohon ini ya. Tapi ya terlalu, kalau kita sebagai manusia awam ya melihat ini, biasanya kalau secara langsung kita lihat kita masih kebingungan ya kan, bentuknya dari segi bacanya ini dari mana misalnya ya. Nah, kemudian dari segi keperuntukannya ini seperti apa kalau misalnya kita tidak punya referensi terkait dengan model hierarki ini seperti apa. Jadi bentuk model database yang hierarki bentuknya seperti ini ya, tree atau pohon. Next, nah model jaringan ya. Nah, model jaringan sebenarnya ini hampir sama dengan tadi bentuk tree, bentuk pohon ya. Nah, tapi ya yang membedakan di sini itu pada lintas ya, atau grafnya itu dia bisa melintas ya. Artinya mahasiswa ya, entitas mahasiswa yang dibawa itu dia bisa melintas ke beberapa dosen ya, atau beberapa mata kuliah yang dia ambil. Jadi tarikan garisnya itu dia bermodel seperti ini ya, berjaringan atau berbentuk graf. Nah, ini juga termasuk salah satu model perancangan database yang berbentuk jaringan ya. Artinya ya sama yang model tadi ya, model hierarki. Kalau kita secara awam melihat ini kita agak kebingungan ya kan, melihat struktur model seperti ini. Nah, next model data relasional. Nah, ini model data relasional inilah yang paling efektif ya, atau ya paling recommended lah ketika kita mau merancang sebuah model database. Karena kenapa? Ya terdiri dari baris dan kolom ya, baris dan kolom. Nah, sini kemudian kita lanjut jenis relasi pada database ya. Jadi sama dengan pada kemarin teknik perancangan IRD ya. Nah, hampir sama metodenya dengan teknik kardinalitas. Nah, di sini jenis-jenis relasi di sini juga dikenal, ada yang diistilahkan one to one ya. Jadi tabel yang satu ke tabel yang lain diistilahkan sebagai one to one. Nah, sebagai contoh one to one di sini ya dikenal di dalam tabel mahasiswa ada apa ini? ID orang tua. Nah, di ID orang tua ini berrelasi dengan tabel orang tua, itu yang saling berrelasi apanya? ID-nya ya. Nah, kenapa bisa diistilahkan one to one? Ya, satu mahasiswa hanya memiliki satu orang tua, itu ya yang dimaksud ya. Nah, mungkin ada yang dua atau ada yang tiga ya dalam hal ini, tapi tetap dalam konsep kehidupan ya pasti satu anak punya satu orang tua ya. Dalam artian sini orang tua kandung ya, seperti itu. Nah, kemudian one to many ya, bisa dilihat sini ada tabel dosen ya. Tabel dosen berrelasi dengan tabel mahasiswa. Artinya konsepnya one to many ini bagaimana? Dari satu dosen mengajar ya, mengajar misalnya banyak mahasiswa, atau misalnya membimbing ya, membimbing banyak mahasiswa gitu ya. Contoh dari relasi one to many. Next, kemudian many to one ya, dikenal di sini ada tabel mata kuliah dengan tabel dosen pengajar. Kira-kira bagaimana konsepnya ini? Banyak mata kuliah dosen ya. Jadi cara memaknai dari relasi ini ketika seharusnya menimbulkan, kita bisa membaca bahwasanya yang saling berrelasi misalnya ID dosen ke dosen pengajar. Nah, kita bisa tahu bahwasanya banyak mata kuliah itu diampu oleh satu dosen. Kemudian many to many, ada tabel mata kuliah, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Bagaimana statusnya ini konsepnya? Banyak mahasiswa Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah ya. Jadi itu ya. Jadi itu ada 4 jenis relasi pada database. Ya. Next, nah inilah contoh database relasional ya. Nah, bisa dilihat di sini pada tabel ya, pada tabel yang sudah dipetakan terdiri dari database relasional ada 4
tabel ya, ada tabel 4 tabel, di antaranya tabel mahasiswa, tabel peminatan, tabel nilai dan tabel ya. Nah, dalam kasus ini tabel mahasiswa berrelasi dengan tabel peminatan ya. Kalau kalian lihat tadi kan garisnya di sini, tabel mahasiswa berrelasi dengan tabel peminatan. Nah, yang jadi pertanyaan, yang manakah yang menjadi tabel induk, yang mana menjadi tabel anak? Nah, antara tabel mahasiswa dengan tabel peminatan ya, kalau kita bahas misalnya dari tabel mahasiswa ini ya, nah, tabel mahasiswa dengan tabel peminatan, nah, antaranya itu ya, tabel mahasiswa dan tabel peminatan. Kira-kira yang mana tabel induknya? Kenapa tabel peminatan? Karena minat itu baru Karena satu warnanya diambil dari tabel peminatan. satu warnanya. Memang dari tabel Karena yang melekat pada tabel mahasiswa itu kode minat ya. Itu statusnya apa? Nah, statusnya primary key atau origin key ya? Origin key ya. Nah, di tabel mahasiswa melekat ada kode minat dan NIM. Nah, yang mana menjadi kata kunci? Yang mana menjadi kata kunci tamu? Kode minat. Nah, kemudian di tabel peminatan ada kode minat. Itu statusnya apa? Primary key atau kata kunci. Nah, ketika dia berrelasi dengan tabel mahasiswa, yang mana tabel induk? tabel mahasiswa. Tabel peminatan. Tabel peminatan. Kenapa tabel peminatan? Karena kode minat miliknya peminatan. Ya. Karena tabel peminatan dia memiliki kode minat. Ya. Nah, ketika dia berrelasi dengan tabel mahasiswa, artinya dia berikan kode minat itu di tabel mahasiswa, maka statusnya sebagai kata kunci tamu. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Jadi antara tabel mahasiswa dan tabel peminatan, yang menjadi tabel induk itu tabel peminatan. Kenapa tabel peminatan? Karena tabel peminatan yang memiliki kata kunci utama ya, kata kunci utamanya. Kemudian dia berrelasi dengan mahasiswa, itu dia berikan kata kunci itu sebagai kata kunci tamu ya. Jadi begitu ya cara membacanya. Nah, antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai, yang mana yang tabel induk? Tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Nah, karena kenapa? Di tabel mahasiswa itu dia yang memiliki kata kunci yaitu NIM. Ya, itu ya. Kata kunci yaitu NIM. Jadi ketika NIM itu diambil oleh tabel nilai, statusnya sebagai apa? Kata kunci tamu ya, kata kunci tamu itu yang perlu dipahami. Antara tabel nilai dengan tabel mata kuliah, yang mana tabel induk? Tabel mata kuliah ya, tabel mata kuliah, karena tabel mata kuliah memiliki kode mata kuliah ya, kode mata kuliah dimiliki tabel mata kuliah, sehingga ketika berrelasi dengan tabel nilai, statusnya kode mata kuliah di situ sebagai origin key itu ya. Jadi ini ya, perlu dipahami ketika yang memiliki tabel induk itu ya, dia yang statusnya memiliki kata kunci utama, kemudian berrelasi dengan tabel yang lain tapi statusnya dia bukan kata kunci utama, maka dia sebagai tabel tabel anak ya, dan juga dia statusnya di situ sebagai origin key. Ya, itu ya, perlu dipahami antara tabel induk dengan tabel anak. Ya, baik, itulah ya poin-poin utama terkait dengan materi kita hari ini, yaitu terkait dengan model data relasional ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan itu semoga ya, kalian betul-betul memahami ya dari apa yang materi yang saya sampaikan dalam materi hari ini. Baik, mungkin ada pertanyaan ya? Oke, silakan Saudara Fatir. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah dalam model data relasional penting untuk memberikan kata kunci atau primary key di setiap tabelnya, Pak?
Oke, ya terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Fatir, apakah penting memberikan kata kunci atau primary key, status primary key kepada setiap tabel yang akan kita buat nanti dalam tabel relasional? Jawabannya penting, ya penting karena kenapa? Itu tadi ya salah satu alasan tabel itu bisa direlasikan ketika dia mempunyai kata kunci utama atau primary key ya. Jadi sebagaimana saya maksud tadi, ketika kita mendapati sebuah isian data di dalam tabel misalnya tidak terdapat kata kunci utama, hadirkan melalui tadi alternatif key atau kandidat key. Jadi kita bisa saja membangun sebuah atribut baru atau memberikan atribut baru ketika tidak adanya kata kunci yang bisa dijadikan sebagai primary key, tapi harus ada yang menjadi kata kunci dalam tabel tersebut yang maksud ya. Jadi kalau bilang penting, sangat penting untuk kita hadirkan kata kunci utama dalam setiap tabel yang akan kita relasikan. Ya. Next, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya Pak, seperti apa contoh kasus penerapan integritas referensial pada model data relasional? Nah, seperti apa ya contoh kasus dalam integritas ini ya, data yang referensial, integritas referensial. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya, dalam artian ketika satu tabel berrelasi dengan tabel yang lainnya, yang dimana terjadi antara kata kunci utama dengan kata kunci tamu itu harus terintegrasi secara referensial. Artinya data yang mau diinput di tabel tamu itu harus merujuk kepada data yang ada di tabel utama gitu ya, yang dimaksud. Nah, kalau kita ambil contoh kasus ya itu tadi antara misalnya tabel mahasiswa dengan tabel nilai ya, tabel nilai yang dimana tabel nilai dia merujuk kepada tabel mahasiswa, artinya dia mengambil NIM mahasiswa sebagai kata kunci tamu di situ. Nah, ketika dia mengambil di tabel nilai mengambil NIM ya, dia merujuk dari tabel mahasiswa, maka NIM itu harus sama yang ada di dalam tabel mahasiswa ya. Tidak boleh kita menambahkan NIM yang lain kalau tidak ada rujukannya di tabel mahasiswa. Artinya data yang ada di NIM itu yang kita bawa ke tabel nilai sesuai rujukan dari tabel mahasiswa ya. Ya, 5 terbaik. Wah, udah 6 gak? Sebagai evaluasi ya, jadi ada tugas di sini nanti studi kasusnya pada sistem manajemen sekolah. Silahkan analisis dari narasi ini ya, narasi soal ini, cerita, kemudian kalian buat ya dalam bentuk ya, itu. Baik, pertemuan hari ini ya saya rasa cukup, dan untuk materi nanti saya upload di LMS di Simple ya, yang sering kita gunakan, dan untuk absensinya juga silahkan nanti absensi secara mandiri di Simple ya untuk pertemuan hari ini. Baik, sekian demikian ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.